Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pengesahan revisi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN diharapkan menjadi langkah strategis membuat BUMN meningkatkan efisiensi dan kinerja yang selama ini dianggap belum maksimal. DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati pengesahan revisi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang. Melalui revisi tersebut, Komisi 6 DPR RI ingin tantangan terkait kinerja dan tata kelola BUMN terjawab baik. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di tengah dinamika ekonomi global. Darmadi Durianto menyampaikan, dengan Undang-Undang BUMN yang baru menjadi langkah strategis membuat BUMN meningkatkan efisiensi dan kinerja yang selama ini dianggap belum maksimal. Pasalnya ada banyak regulasi yang mengikat BUMN. Dalam Undang-Undang BUMN yang baru juga diatur pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Andagata Nusantara atau BPI Danantara. Badan ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan investasi di Indonesia oleh BUMN yang jumlahnya sangat besar. Bisa membuat BUMN itu lincah, bergerak. Bisa menang bukan hanya pasar domestik tapi juga pasar global. Bisa nembus pasar global. Karena Undang-Undang BUMN ini membuat karena dia diikat oleh banyak undang-undang, hampir 11 undang-undang, maka membuat dia tidak lincah sebetulnya. Dan antara nanti akan dibentuk holding investasi dan holding satu lagi investasi dan operasional. Ada 11 substansi pokok revisi Undang-Undang BUMN, diantaranya pengaturan BPI Danantara, pengelolaan aset BUMN, pengaturan SDM BUMN untuk memberi peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat setempat sesuai aturan, termasuk peluang pekerja perempuan menduduki jabatan strategis di BUMN, kewajiban BUMN membina dan memberdayakan serta bekerja sama dengan UMKM, koperasi dan masyarakat sekitar BUMN. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Rieke Diah melakukan tinjauan ke lokasi pagar laut di perairan Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan mendukung pembongkaran pagar laut tersebut. Keberadaan pagar laut masih menjadi perhatian publik termasuk DPR RI. Anggota DPR RI mendukung pagar laut yang ada di Bekasi segera dibongkar dan dilakukan pengusutan tuntas atas pembangunan pagar laut tersebut. Rieke Diah Pitaloka melakukan tinjauan ke lokasi pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Keberadaan pagar laut tersebut telah melanggar pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Hal itu menunjukkan laut bukan dikuasai korporasi ataupun individu. Selain itu, status sertifikat lahan milik PT TRPN dan PT MAN yang membangun pagar laut di Bekasi patut dipertanyakan. Dari mulai perizinan, dari bagi-bagi cuannya, usut tuntas siapapun di kementerian, lembaga, termasuk yang ngatur di OSS-nya, gimana izin bisa begitu saja. OSS Pak, diperhatikan kalau perlu dibongkar. OSS jadi pintu masuk indikasinya untuk perizinan-perizinan yang sebenarnya ilegal karena melanggar tata ruang, tata wilayah. Sementara itu, seorang nelayan di Bekasi, Hambali, meminta pagar laut dibongkar secepatnya. Pasalnya, keberadaan pagar laut itu membuat nelayan terpaksa harus menempuh jarak cukup jauh untuk mencapai tujuan. Biaya BBM nelayan semakin membengkak dan hasil tangkapan nelayan berkurang drastis. Di pagar-pagar begini siapa yang menjualnya gitu? Saya nggak tahu deh tuh. Kok bisa lautan dijual gitu dan bersertifikat? Ini kan membuat umum. Ya kalau saya buat Prabowo khususnya ya, buat presiden kita, tolong Bu, dibongkar aja gitu. Di laut, kembalinya laut jadi laut gitu Bu. Dari Jawa Barat, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat jumlah penduduk belum pernah bersekolah sebesar 80.000 jiwa dan angka putus sekolah seluruh kabupaten atau kota di Sumatera Selatan mencapai 157.000 jiwa. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik, di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta pendataan angka anak putus sekolah harus akurat dan sesuai kondisi real di lapangan. BPS diimbau melakukan evaluasi terhadap prosedur pendataan dan menjaga akuntabilitas dan ketepatan angka statistik. BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat jumlah penduduk belum pernah bersekolah sebesar 80.000 jiwa dan angka putus sekolah seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan berjumlah 157.000 jiwa. Komisi 10 DPR RI meminta pendataan angka anak putus sekolah harus akurat dan sesuai kondisi real di lapangan. Salah satu wilayah dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi adalah Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati menilai program Indonesia Pintar atau PIP belum efektif menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. BPS diimbau melakukan evaluasi terhadap prosedur pendataan dan menjaga akuntabilitas dan ketepatan angka statistik terutama data angka putus sekolah. Perbedaan data antara BPS Pusat dan BPS Provinsi tidak bisa dimaklumi lagi. Pasalnya, data BPS menjadi instrumen utama pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, keluarga yang seperti ini yang harusnya juga masuk secara yang menjadi wajib masuk untuk mendapatkan PIP, dan itu saya kira tidak perlu nunggu nanti dari DTKS dengan melihat seperti ini. Maka harapan kita, karena kita punya harapan anak-anak ini harus sekolah semua, kita nggak bisa bicara Indonesia Emas 2045 ketika kemudian situasi di lapangan kita masih melihat seperti ini. Kita tentu punya kewajiban untuk mengawal supaya anak-anak ini dan mereka yang seusia anak-anak ini mestinya harus sekolah. Esti Wijayati juga mengimbau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera membenahi keakuratan data penerima manfaat PIP, perencanaan program, hingga mekanisme distribusi bantuan PIP ke wilayah-wilayah tertinggal, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga dana yang diberikan lebih tepat sasaran. Dari Sumatera Selatan, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Muhammad Hekal menegaskan pentingnya peningkatan penyaluran kredit pada UMKM. Pasalnya, UMKM telah memberikan kontribusi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Data Bank Indonesia mencatat kredit yang disalurkan ke sektor UMKM hanya tumbuh 3% secara tahunan menjadi Rp1.405 triliun. Komisi 11 DPR RI mendorong OJK lebih meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menegaskan pentingnya peningkatan penyaluran kredit pada UMKM. Pasalnya, UMKM telah memberikan kontribusi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Peraturan OJK yang baru diterbitkan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM harus mengedepankan kualitas dan sejalan dengan target pembangunan nasional. Kemudahan akses kredit akan membantu pelaku UMKM terhindar dari pinjaman online ilegal yang menawarkan suku bunga tinggi. Keluhannya kan selalu aksesibilitas, makanya kita meminta supaya aksesnya ini ditingkatkan. Hari ini dilaporkan bahwa sudah banyak penerbitan POJK baru supaya mempermudah, tapi kan yang kita harapkan adalah supaya bukan hanya sekedar mempermudah, tapi mempermudah yang berkualitas, supaya juga sejalan dengan target-target Astacita. Misalnya peningkatan wirausaha, pembangunan dari desa, dan peningkatan secara keseluruhan lah, supaya lapangan pekerjaan bisa terus tercipta, dan juga kita bisa menyelamatkan pelaku-pelaku usaha kita dari suku bunga yang terlalu tinggi, dari pinjaman-pinjaman yang apalagi yang ilegal ya, dan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lihat ingin diberantas oleh Pak Prabowo, yaitu seperti judi online dan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Muhammad Hekal juga mengapresiasi program literasi keuangan OJK, namun perlu dirancang dalam roadmap yang lebih terstruktur agar sinergi antar pemangku kepentingan di sektor keuangan bisa terwujud. Dari Jawa Tengah, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas dan pelayanan di Bandara Halim Perdana Kusuma agar bisa memberikan pelayanan yang sebanding dengan pajak bandara yang dikenakan pada penumpang. Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan terhadap kelayakan fasilitas dan pelayanan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sayangnya, fasilitas bandara dinilai belum memenuhi standar pelayanan minimum. Pemerintah dan pengelola bandara diminta melakukan perbaikan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan. Anggota Komisi 5 DPR RI Yasti Mokoago mengungkapkan, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan salah satu bandara tertua, namun sampai saat ini fasilitas bandara masih minim. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas dan pelayanan di Bandara Halim Perdana Kusuma agar bisa memberikan pelayanan yang sebanding dengan pajak bandara yang dikenakan pada penumpang. Bagaimana kita masuk ya di lokasi bandara ini, mulai dari check-in, terminal penumpangnya, kemudian menuju apronnya, naik pesawat, itu tidak memenuhi standar pelayanan minimum. Jadi ini tentu menjadi tugas kami untuk selalu mengingatkan kepada pemerintah agar supaya pengelola Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ini bisa dievaluasi. Ya, harus dievaluasi karena sungguh-sungguh kenyamanan konsumen itu tidak berbanding lurus dengan kita membayar pajak airport tax. Ya, kita mengeluarkan uang untuk ada pelayanan terhadap diri kita, tetapi yang kita keluarkan tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma. Yasti Mokoago mengusulkan Angkasa Pura memberikan kewenangan pengelolaan Bandara Halim Perdana Kusuma kepada Angkasa Transportindo sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab. Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan juga Batu Bara atau Minerba telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI pada rapat paripurna DPR tanggal 23 Januari lalu. Dengan harapan pertambangan mineral dan batu bara tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
perjuangan terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali di TVR 09. Pemirsa, mahasiswa perguruan tinggi termasuk kelompok masyarakat yang akan menerima manfaat dari revisi Undang-Undang Minerba. Dan DPR menilai mahalnya biaya kuliah dapat dipangkas melalui pemberian izin tambang bagi universitas. Saksikan informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Penetapan itu dilakukan pada rapat paripurna DPR tanggal 23 Januari lalu. Terdapat sejumlah poin krusial dari total 9 usulan revisi yang diajukan oleh Balik DPR. Beberapa di antaranya usulan terkait wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, hingga perusahaan perorangan. Tak hanya itu, Balik bahkan mengusulkan pemberian izin untuk UMKM dan perguruan tinggi. Namun, jangan salah sangka, pemberian izin usaha pertambangan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian energi serta percepatan hilirisasi. Cita-citanya adalah pertambangan mineral dan batu bara tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Harapannya dapat memperluas dampak ekonomi untuk masyarakat. Mahasiswa perguruan tinggi termasuk kelompok masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengungkapkan bahwa mahalnya biaya kuliah dapat dipangkas melalui pemberian izin tambang bagi universitas. Artinya, manfaat ekonomi dari pengelolaan tambang ini nantinya dapat membuka kesempatan berkuliah bagi masyarakat tidak mampu. Karena banyak perguruan tinggi yang juga mereka itu tidak memiliki kecukupan dana operasional, sehingga jangan sampai ya, karena biaya operasionalnya tinggi, maka jangan sampai mahasiswa itu menjadi korban, harus membayar SPP mahal, harus membayar kewajiban-kewajiban lain yang tentunya harapan kami itu tidak menjadi beban daripada mahasiswa. Oleh karena itu dengan diberikan konsersi tambang ini diharapkan bagi anak-anak warga masyarakat yang mungkin tidak mampu, tetapi mereka punya kemampuan untuk belajar, itu juga suatu saat kalau tingkat kemampuan perguruan tinggi dari sisi finansial dari hasil pengelolaan tambang ini berhasil, maka mereka itu bisa diberikan beasiswa dari perguruan tinggi. Adanya revisi undang-undang ini juga dipercaya dapat menekan aktivitas pertambangan ilegal. Sebab tambang yang ada akan diberikan kepada koperasi, UMKM, dan perguruan tinggi sesuai kapasitasnya masing-masing. Meski begitu, pengelolaan tambang tetap perlu mengedepankan regulasi yang berkaitan pemeliharaan lingkungan, termasuk reklamasi lahan tambang untuk menjaga lingkungan dan masyarakat lokal dari dampak kerusakan lahan. Pemirsa, Luanda merupakan ibu kota negara Angola yang menjadi kota terbesar dan juga pusat ekonomi negara. Dan tentunya Luanda memiliki banyak potensi wisata mulai dari pantai, taman nasional hingga situs bersejarah. Salah satunya Fortaleza de Miguel yang saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Bagaimana dan seperti apa situs bersejarah ini, pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Museum Nasional de Historia Militer menyimpan sejarah panjang politik dan juga militer negara Angola. Dan museum ini menyimpan berbagai koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak sejarah yang seolah-olah menari di setiap lorong museum. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Museum Nasional de Historia Militer Angola pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika, beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Es Miguel. Fortaleza de Es Miguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang dan saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978 hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak? Di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh 3 partai politik Angola selama konflik di negara tersebut. Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola. Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah, terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas Samudra Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museum Nasional de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 5 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Menteri HAM Republik Indonesia dengan agenda pembahasan masalah kebijakan strategis Kementerian HAM. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan agenda efisiensi anggaran tahun 2025.
Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.